Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat hadir dalam sesi presentasi kali ini dalam mata kuliah pembelajaran berbasis SSQ dengan materi penetapan visi dan misi yang akan dipresentasikan oleh kelompok 1. Sebelumnya yang kami hormati kepada Bapak Profesor Dr. Lufri MS sebagai dosen pengampu pada mata kuliah pembelajaran berbasis ESQ. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 1 yang terdiri dari yang pertama ada Anita Sylvia dengan NIM 2103105. Yang kedua ada Indah Bonusuci dengan NIM 2103175. Yang ketiga ada Salsabila Moharani dengan NIM 2103152. Yang keempat ada Suci Ramayanti dengan NIM 2103104. Yang kelima ada Windy Junianda dengan NIM 2103104. Dan yang keenam ada Windy Permatasari dengan NIM 2103140. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai presentasi kita mengenai penetapan visi dan misi yang terdiri dari 6 pokok bahasan. Yang pertama, pengertian visi. Yang kedua, pengertian misi. Yang ketiga, perbedaan antara visi dan misi. Yang keempat, bagaimana merumuskan misi dan visi. Yang kelima, manfaat visi dan misi. Dan yang enam, contoh kasus dari visi dan misi. Baiklah, untuk materi pertama mengenai pengertian dari visi dan misi akan disampaikan oleh rekan saya Suci. Kepada Suci, kita persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan apa itu visi. Visi adalah sekumpulan kata, bahkan kalimat yang menggambarkan mimpi, aspirasi, rencana, harapan untuk masa depan asosiasi, perusahaan, dan organisasi. Visi juga dapat digambarkan sebagai apa yang benar-benar dibutuhkan suatu organisasi untuk menjamin keberhasilan dan keberlanjutan jangka panjang suatu organisasi atau perusahaan. Dengan kata lain, visi dapat digambarkan sebagai sesuatu yang diinginkan oleh suatu asosiasi, perusahaan, dan organisasi. Next. Baiklah, selanjutnya itu apa itu misi. Nah, misi ini dimaksudkan untuk menyempurnakan visi dalam bentuk tugas, komitmen, dan rencana aksi yang dijadikan sebagai arah untuk terwujudnya visi. Dalam arti lain, misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dilakukan lembaga untuk mewujudkan visinya. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Suci yang telah menjelaskan mengenai materi pengertian visi dan misi. Selanjutnya, perbedaan antara visi dan misi. Nah, terdapat beberapa perbedaan antara visi dan misi. Yang pertama, visi lebih kepada gambaran secara garis besar dari tujuan, sedangkan misi sendiri lebih kepada gambaran dari langkah-langkah dalam mencapai tujuan tersebut. Yang kedua, visi lebih berwujud cita-cita dalam jangka panjang, dan dia memiliki orientasi ke depan. Sementara misi, wujudnya lebih kepada cita-cita jangka pendek yang orientasinya lebih ke masa saat ini. Ketiga, umumnya visi memiliki sifat yang permanen, sedangkan misi akan berubah saat misi yang direncanakan dianggap tidak mampu mencapai dari tujuan atau visi tersebut. Yang keempat, umumnya visi terdiri dari beberapa kata atau sederet kalimat saja, di mana visi kalimatnya itu lebih ringkas dan padat. Sedangkan misi umumnya memiliki kata atau kalimat yang lebih panjang dan biasanya terdiri dari beberapa poin. Kelima, visi berisi pernyataan umum, sedangkan misi berisi pernyataan yang lebih detail dan khusus. Baiklah,
Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Salsa. Kepada Salsa, kita persilahkan. Baik, selanjutnya yaitu materi bagaimana cara merumuskan visi dan misi. Yang pertama, merumuskan visi. Hal yang penting dalam membuat visi yaitu yang pertama, visi harus berorientasi ke masa depan untuk jangka waktu yang lama. Kedua, visi harus bisa meyakinkan semua elemen tentang masa depan yang lebih baik. Yang ketiga, visi harus mencerminkan standar keunggulan dan cita-cita yang ingin dicapai. Yang keempat, visi harus menginspirasi, mampu mengorbankan semangat dan komitmen semua elemen organisasi. Yang kelima, visi harus mampu mendorong terjadinya perubahan dan pengembangan ke arah yang lebih baik. Yang keenam, visi harus menjadi dasar perumusan misi dan tujuan organisasi. Yang ketujuh, visi seharusnya tidak multitafsir agar bisa dijadikan sebagai acuan yang mempersatukan semua pihak di dalamnya. Next. Menurut Adnan, ada beberapa kriteria untuk merumuskan sebuah visi. Antara lain, yang pertama, visi adalah gambaran pandangan ideal masa depan yang ingin diwujudkan, bukan fakta. Yang kedua, visi dapat memberikan arahan kepada anggota organisasi mencapai kinerja yang lebih baik. Yang ketiga, bisa menginspirasi dan siap hadapi tantangan. Yang keempat, sebuah jembatan antara masa kini dan masa depan yang akan datang. Yang kelima, gambaran yang realistis dan andal masa depan yang menyenangkan. Nah, selanjutnya merumuskan misi. Dalam membuat misi sudah seharusnya memiliki 4 persyaratan, yaitu yang pertama memprioritaskan dan fokus terhadap beberapa kata yang dianggap paling penting. Kedua, mengolah kata-kata sehingga menjadi sebuah kalimat yang paling tepat dan mampu menunjukkan kondisi organisasi atau perusahaan tersebut. Yang ketiga, melakukan kombinasi kata-kata yang sudah dipilih dalam bentuk kalimat atau paragraf yang bisa menjadi gambaran misi suatu organisasi atau perusahaan. Yang keempat, melakukan proses penggalian ide dengan mengumpulkan beberapa kata yang dianggap paling mampu menunjukkan kondisi organisasi atau perusahaan. Langkah penyusunan misi yang umum dilakukan oleh organisasi atau perusahaan yaitu yang pertama melakukan proses brainstorming dengan mensejajarkan beberapa kata yang menggambarkan organisasi. Kedua, penyusunan prioritas dan memfokuskan pada kata-kata yang dianggap paling penting. Yang ketiga, mengkombinasikan kata-kata yang dipilih menjadi kalimat atau paragraf yang menggambarkan misi organisasi atau perusahaan. Yang ketiga, mengedit kata-kata dan kalimat sampai terdengar benar. Yang kelima, bebas dari jargon dan kata-kata yang tidak bermakna. Selain visi misi dalam organisasi, perusahaan, atau instansi, visi misi tentunya juga ada dalam diri kita sendiri. Hal inilah yang dinamakan dengan visi misi pribadi. Visi misi pribadi mirip dengan resolusi di mana mempunyai target yang ingin dicapai di masa depan. Secara garis besar, visi misi pribadi ini berperan sebagai motivasi sekaligus pedoman untuk menuntaskan tanggung jawab, khususnya di bidang karir. Untuk lebih jelasnya, visi misi pribadi artinya gambaran kehidupan yang ingin dicapai seseorang di masa depan. Sedangkan sedangkan misi pribadi merujuk pada pernyataan yang mendefinisikan makna dan tujuan dalam hidup. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam membuat visi dan misi dalam hidup, yaitu yang pertama, visi misi hidup harus didasarkan pada potensi yang dimiliki dan terobosan apa yang ingin dilakukan untuk mencapai visi misi tersebut. Yang kedua, mengetahui tujuan dasar dari yang yang ingin dicapai, potensi serta kelengkapan dan keterampilan yang diperlukan untuk mencapai visi di masa depan. Yang ketiga, visi misi hidup harus berorientasi untuk masa depan dan sifatnya lebih detail atau khusus. Yang keempat,
Visi berisikan keinginan, tujuan, atau cita-cita masa depan, sedangkan misi berisikan langkah, bentuk, serta cara bagaimana untuk mewujudkannya. Yang kelima, visi misi harus merupakan gambaran besar secara keseluruhan hal-hal yang ingin dicapai, hal-hal yang ingin hal-hal yang diinginkan, disertai penjabaran apa yang akan dilakukan untuk mencapai atau mewujudkannya. Dan terakhir, visi misi hidup adalah rencana masa depan sehingga tidak harus didasarkan pada situasi sekarang. Nah, sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kita ucapkan kepada Salsa. Untuk materi selanjutnya mengenai manfaat visi dan misi yang akan dijelaskan oleh Windy. Kepada Windy kita persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan tentang materi tentang manfaat visi dan misi. Adapun manfaat dari visi, yang pertama yaitu menjadi sesuatu yang dapat membangun imajinasi bersama dalam meraih keberhasilan bersama, baik untuk saat ini maupun masa depan yang akan datang. Yang kedua, mampu membuat peningkatan standar kerja yang lebih baik. Yang ketiga, dia itu mampu menumbuhkan dan meningkatkan perasaan tanggung jawab dan kinerja dalam bekerja. Dan yang terakhir, dia itu mampu menumbuhkan dan meningkatkan rasa memiliki bersama organisasi atau perusahaan kepada anggotanya. Nah, selanjutnya ada manfaat dari misi. Adapun manfaat dari adanya misi, yang pertama yaitu dapat memastikan tujuan dasar organisasi atau perusahaan. Yang kedua, dia itu menciptakan kondisi atau iklim organisasi yang umum. Yang ketiga, dia itu menjelaskan perencanaan bisnis yang akan dikembangkan. Yang keempat, dia itu membantu seseorang untuk bekerja sama dalam satu kegiatan. Dan yang kelima, dia itu menjadi titik utama bagi individu dalam mengidentifikasi tujuan dan arah organisasi. Dan yang keenam, dia itu menantang persaingan yang sudah ada dalam tingkat kemapanan untuk melakukan inovasi. Dan yang terakhir, dia itu bermanfaat untuk membantu seseorang dalam mengambil keputusan yang sesuai dengan tujuan. Selanjutnya, dia itu juga berfungsi untuk menantang pesaing yang sudah ada dalam tingkat kemapanan untuk melakukan inovasi. Dan dia juga membantu seseorang dalam mengambil keputusan yang sesuai dengan tujuan. Dan yang terakhir sekali, dia itu memberikan tujuan dasar organisasi dan kemungkinan untuk menerjemahkan tujuan dasar ini tuh menjadi tujuan dalam bentuk sedemikian rupa hingga parameter waktu, biaya, dan kinerja dapat dievaluasi dan dikontrol. Baiklah, mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, kita ucapkan terima kasih atas penjelasan yang telah diberikan oleh Windy. Untuk materi selanjutnya mengenai contoh kasus dari visi dan misi akan dijelaskan oleh rekan saya, Nita. Kepada Nita, kita persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Adapun contoh kasus yang pertama itu visi dan misi organisasi yang bergerak di bidang pendidikan. Visinya itu mewujudkan masa depan di mana setiap individu memiliki akses yang adil dan merata terhadap pendidikan berkualitas, memungkinkan mereka untuk mencapai potensi penuh mereka dan berkontribusi pada masyarakat yang lebih baik. Misinya, yang pertama itu meningkatkan aksesibilitas terhadap pendidikan bagi anak-anak dari latar belakang ekonomi rendah melalui melalui program beasiswa dan bantuan pendidikan. Yang kedua, memperkuat infrastruktur pendidikan di komunitas yang kurang berkembang melalui investasi dalam fasilitas sekolah, buku, dan teknologi pendidikan. Yang ketiga, mendorong inovasi dalam metode pengajaran dan pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan keterlibatan siswa. Selanjutnya, memberdayakan guru dan staf pendidikan dengan pelatihan dan sumber daya yang diperlukan untuk mendukung keberhasilan siswa.
membangun kemitraan dengan pemerintah, lembaga pendidikan, dan organisasi lainnya untuk meningkatkan kolaborasi dalam mendukung tujuan pendidikan yang berkelanjutan, mendorong kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan dan memobilisasi dukungan untuk perubahan positif dalam sistem pendidikan, dan melakukan pemantauan dan evaluasi terus-menerus untuk memastikan efektivitas program dan memperbaiki strategi berdasarkan pembelajaran yang diperoleh. Kasus yang kedua itu visi dan misi organisasi yang bergerak di bidang pendidikan. Visinya itu mewujudkan masa depan di mana setiap individu memiliki akses yang adil dan merata terhadap pendidikan berkualitas, memungkinkan. Visi yang kedua itu, kasus yang kedua itu visi dan misi pribadi seorang guru. Nah, visinya menjadi guru yang berakhlak mulia dan terampil di bidangnya serta mampu menggunakan metode pembelajaran yang menyenangkan bagi peserta didik. Misinya, yang pertama itu memberikan contoh perilaku yang baik, entah dari sisi moral atau perbuatan hingga cara mengajar di kelas. Yang kedua, mampu mempelajari psikologis anak didik dan membuat sistem pembelajaran yang efisien. Yang ketiga, mengajarkan murid dengan pendekatan kasih sayang layaknya seorang ibu dan anak. Sekian jabaran materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, kita ucapkan terima kasih banyak atas penyampaian materi yang telah disampaikan oleh Anita, di mana pada materi kita hari ini kita membahas visi dan misi, yang mana dapat kami simpulkan bahwa visi merupakan gambaran akan keinginan yang hendak diwujudkan di masa depan dalam kurun waktu tertentu, yang mana menggambarkan apa yang benar-benar dibutuhkan oleh satu individu, organisasi, maupun perusahaan untuk menjamin keberhasilan dan keberlanjutan jangka panjang milik mereka. Sedangkan misi itu dimaksudkan untuk menyempurnakan visi dalam bentuk tugas, komitmen, dan rencana aksi yang dijadikan sebagai arah untuk terwujudnya misi. Nah, dari hal ini, visi dan misi tentunya akan sangat berperan untuk memastikan arah dan tujuan kita baik bagi diri pribadi dan organisasi. Sehingga melalui visi dan misi, kita dapat mengetahui langkah dan strategi dalam mencapai tujuan akhir yang kita inginkan. Baiklah, sekian pemaparan materi yang dapat kami sampaikan dari kelompok 1. Sebelumnya, kita masuk ke sesi penambahan materi, tanya jawab, dan serta kritik. Jadi, dipersilahkan bagi teman-teman semua, jika ingin memberikan kritik, saran, serta penambahan materi dan bertanya, silahkan disampaikan pada forum diskusi kita pada minggu sesuai dengan jadwal pada materi presentasi. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Sebelumnya kami mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan, baik dari segi perbuatan dan pengucapan. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.